Di sini ada yang sakit? Ada, Pak. Siapa itu? Bisa, Pak. Risa. Oke Risa, mudah-mudahan cepat sembuh nantinya dan dapat bergabung dengan kita pada minggu yang akan datang. Amin. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, untuk mengambil berkah, marilah kita membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu dari surah Al-Fatihah. Satu orang nanti satu ayat, kita bergiliran. Dimulai dari anak bapak, Mustika Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada anak bapak semua yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan pembacaan tersebut pembelajaran kita pada hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai mazhab umat Islam. Apakah di antara anak bapak semua ada yang mengetahui apa saja itu mazhab dalam agama Islam? Kalau ada, anak bapak angkat tangannya. Kalau tidak ada yang angkat nanti bapak akan tunjuk dan harus bisa menjawabnya. Oke, anak bapak, saudari Sisi, silahkan sebutkan apa saja mazhab dari agama Islam. Itu Imam Hanafi salah satunya, Pak. Ada lagi? Imam Maliki. Ya. Nomor 3. Syafi'i, Pak. Oh, Syafi'i. Ya. Satu lagi ada? Hambali, Pak. Hambali. Ya. Berikan aplaus dulu kepada kawan yang tempat tersebut tadi adalah mazhab daripada agama Islam. Yang bagaimana urutannya itu adalah yang pertama, yang paling tertua yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai Imam Hanafi. Dan mengapa kita harus mempelajari daripada kisah Imam Hanafi ini? Salah satu tujuannya adalah untuk mengambil iktibar ataupun pelajaran daripada kehidupan beliau, baik dalam kehidupan sosial, belajar, beribadah dan lain sebagainya. Dan Bapak minta kepada anak Bapak semua untuk mengamati gambar yang telah Bapak tempelkan di depan mengenai biografi, sejarah dan juga karya-karya daripada Imam Hanafi. Kepada anak Bapak semua dipersilahkan. Nanti Bapak akan meminta salah satu dari anak Bapak ini untuk bisa menjawab atas apa nanti yang Bapak tanyakan. Kepada anak Bapak semua dipersilahkan untuk memahami dengan baik dan sistematis atas apa yang Bapak sudah tempelkan tentang gambar-gambar dari Imam Hanafi ini. Kepada anak Bapak semua dipersilahkan. Bapak kasih waktu 5 menit. Oke anak Bapak semua, karena waktu 5 menit telah berlalu, karena Bapak semua tadi sudah memahami tentang
tentang gambar-gambar yang Bapak tempelkan di depan ini tentang biografi daripada Imam Hanafi dan juga tentang kehidupan beliau. Dan Bapak di sini akan menunjuk daripada salah satu Anda untuk bisa menjelaskan ataupun bisa memaparkan sedikit tentang biografi daripada Imam Hanafi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, Bapak semua siap? Nanti yang Bapak tunjuk nanti harus bisa menjawab, dan kalau tidak bisa nanti Bapak mungkin akan sanksi. Bapak akan menunjuk di sini yaitu anak Bapak yang bernama Mutia. Pada anak Bapak dipersilahkan untuk menjelaskan secara singkat tentang kelahiran beliau saja. Pada anak Bapak dipersilahkan. Imam Hanafi bernama lengkap Abu Hanifah Nu'man bin Sabit al-Kufi. Beliau lahir di Irak, tepatnya di Kufah, pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Imam Hanafi ini adalah imam dari mazhab Hanafiyah. Kemudian Imam Hanafi memiliki beberapa karya, yaitu pertama ada Kitab Al-Maqsud, Kitab Al-Jami' As-Saghir, dan Kitab Al-Jami' Al-Kabir. Terima kasih pada anak Bapak yang telah menjawab atas pertanyaan Bapak tadi. Berikan aplaus dulu kepada selanjutnya Bapak akan menunjuk anak Bapak yang lain yaitu Selma. Coba anak Bapak sebutkan apa saja yang dapat Anda pahami terkait daripada tauladan daripada Imam Hanafi ini. Pada anak Bapak silakan. Imam Hanafi adalah salah satu ulama yang memiliki mazhab. Imam Hanafi juga memiliki akhlak yang mulia, yaitu saling memuji dalam kebaikan, selalu berprasangka baik, memiliki sifat yang lemah lembut, rajin dalam menuntut ilmu pengetahuan, dan taat dalam beribadah kepada Allah SWT. Terima kasih Pak anak Bapak. Kita berikan aplaus dulu. Dan di sini Bapak akan menjelaskan secara singkat dulu terkait daripada materi kita pada hari ini tentang Imam Hanafi. Beliau Imam Hanafi bernama lengkap Abu Hanifah Nu'man bin Sabit al-Kufi. Al-Kufi artinya Kufah, suatu daerah di daerah Baghdad. Dan beliau ini mempunyai karya yang sangat luar biasa, dan juga beliau dikenal dengan sebagai pendahulu daripada masa sesudahnya, karena beliau adalah merupakan daripada puncak daripada rantai daripada masa yang ada. Dan beliau saking luar biasanya daripada pengagum beliau pada zamannya, orang-orang sekitar beliau menggelari beliau dengan gelar Al-Imam Al-A'zam, yang artinya imam yang sangat besar. Mengapa orang-orang pada zaman dulu menggelari beliau dengan gelar ini? Karena karya-karya beliau, pemikiran beliau, dan juga bagaimana kehidupan beliau yang menjadi tauladan bagi orang-orang di sekitar beliau pada saat itu. Dan beliau ini hidupannya sangat luar biasa, bagaimana dia menjadi tauladan bagi orang-orang di sekitarnya, baik dia tauladan kepada keluarganya, murid-muridnya, dan juga kepada anak-anaknya. Dan tauladan yang dapat kita ambil, yang kita cantumkan di sini berapa tauladan adalah yang pertama, saling dalam kebaikan. Dalam artian Imam Hanafi itu dulu sangat senang menemui dalam kebaikan. Ketika ada saudara
motivasi untuk bagaimana mengembangkan segala hal yang ada pada mereka saat itu. Kemudian Bapak juga dicantumkan di sini akhlak yang baik daripada Imam Hanafi yang patut kita tawarkan adalah berhusnudzon ataupun berprasangka baik. Dalam artian dalam kehidupan beliau selalu berprasangka baik. Misalnya ketika dia lihat si misalnya dan si Selma, mereka berada di sebuah halaman dan mereka itu bicara. Dan kalau dalam kehidupan, dalam pandangan pesantren dari Imam Hanafi, mereka itu sedang belajar, sedang diskusi, dan tidak boleh ada persangkaan di situ. Kemudian Bapak juga di sini mencantumkan tentang akhlak yang mulia daripada Imam Hanafi, yaitu menuntut ilmu pengetahuan. Beliau ini sangat haus ilmu dan ilmu beliau sangat luar biasa dari bidang fikih, tasawuf, astronomi dan sebagainya. Dan inilah yang patut kita aplikasikan dan kita tiru dalam kehidupan kita. Apalagi anak Bapak semua ini sebagai pelajar di sini dan sebagai seorang yang haus akan ilmu, harus tetap mengambil ilmu pengetahuan dari kita lahir sampai nanti kita wafat. Dan dengan kita mengambil imam tauladan daripada Imam Hanafi ini terkait keragusan beliau dalam ilmu adalah bagaimana kita nantinya di sini sampai terusnya kita bersungguh-sungguh dalam ilmu dan tidak berleha-leha dalam belajar. Kemudian Bapak juga di sini mencantumkan akhlak yang mulia daripada beliau adalah taat dalam beribadah kepada Allah. Beliau adalah seorang yang zuhud, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah meninggalkan daripada perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau adalah orang yang lemah lembut ataupun tawadhu, bisa juga bagaimana dalam kehidupan beliau saling menghargai, lemah lembut baik dalam bertutur kata, bertindak dan sebagainya. Dan dari pembelajaran kita ini kita diharuskan bagaimana anak Bapak semua memahami daripada Imam Hanafi. Karena tentu anak Bapak semua sering mendengar bahwa satu tauladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Jadi oleh karena itu kita mengambil tauladan daripada Imam Hanafi ini terkait daripada kehidupan beliau yang sangat luar biasa dan sangat fenomenal, daripada akhlaknya dan juga perilaku yang baik. Dan juga anak Bapak perlu ketahui juga bagaimana dalam hadis dan juga Al-Quran dijelaskan bagaimana setiap kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus bisa mengambil segala sesuatu dalam kehidupan ini, pelajaran atas apa yang terjadi dari tokoh, tumbuhan dan hewan sekalipun. Dan di sini Bapak minta kepada anak Bapak semua untuk memahami sekali lagi terkait daripada kehidupan beliau. Nanti Bapak akan meminta daripada anak semua untuk menjelaskan menyeluruh terkait apa yang kita bahas pada hari ini dalam singkat saja. Dan Bapak di sini akan meminta kepada Anda semua untuk memahami dan menyimpulkan atas apa yang kita pelajari pada hari ini. Minimal Bapak kasih waktunya 2 menit kepada Anda semua di persilakan. Oke anak Bapak semua, karena waktu yang Bapak kasih tadi dalam memahami dan bisa menyimpulkan secara singkat saja terkait biografi daripada Imam Hanafi Al-Imam Al-Ajab yang besar yang kita bahas pada hari ini. Dan Bapak di sini akan menunjuk salah satu dari Anda ini untuk bisa menjelaskan secara singkat saja tentang biografi beliau dan keteladanan yang harus kita ambil
dan kita kemas dalam kehidupan kita nantinya. Makanya Bapak bersiap, nanti anak Bapak di sini harus bisa menjelaskan. Dan kalau tidak nanti Bapak akan kasih hadiah yang sangat luar biasa. Ya, Bapak akan menuju di sini, yaitu anak Bapak. Siapa namanya? Apa? Nabila. Oh, Nabila. Kepada anak Bapak Nabila, persilahkan. Oh, anak Bapak masih ke depan dulu. Supaya nanti kawannya itu leluasa melihat anak Bapak ini menjelaskan. Ya, anak Bapak jelaskan terkait daripada tema kita pada hari ini tentang menghadapi dan anak Bapak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang Imam Hanafi. Nama lengkap dari Imam Hanafi yaitu Abu Hanifah Nu'man Ibnu Sabi al-Kufi yang lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah 699 Masehi. Akhlak yang dapat kita ambil dari Imam Hanafi, yang pertama itu saling memuji dalam kebaikan, yang kedua selalu berprasangka baik, dan yang ketiga rajin dalam menuntut ilmu pengetahuan, dan keempat lemah lembut, dan kelima taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian penjelasan dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak Bapak Nabila yang sangat luar biasa dalam presentasikan dan memaparkan atas apa yang kita bahas pada hari ini. Kita berikan aplaus dulu kepada director tersebut. Dan seterusnya kepada anak Bapak atas apa yang kita pelajari pada hari ini. Kepada anak Bapak dimohon untuk memberikan pertanyaan, karena dalam sebuah kalam ulama menjelaskan yang pernah Bapak baca yaitu as-su'al miftahul ulum. Artinya bertanya itu kunci daripada pengetahuan. Nanti kalau anak Bapak bertanya itu lengket dalam otak kita. Jadi mana bertanya, malu bertanya bisa di jalan. Oke, anak Bapak diminta untuk memberikan pertanyaannya minimal 1 orang. Kepada anak Bapak silakan. Pak, mau bertanya Pak? Ya, silakan. Ananda apa tadi? Al-Imam Al-Aqzam itu gelarnya atau? Terima kasih Ananda yang telah bertanya. Bapak jelaskan di sini gelar Al-Aqzam itu adalah gelar yang diberikan oleh orang-orang yang hidup pada era beliau saat itu. Seperti kalau kita lihat dalam sirah-sirah Nabawiyah yang tentang Nabi Muhammad, beliau juga digelar dengan Al-Amin. Itu yang gelarnya itu adalah orang sekitar beliau. Mengapa beliau dulu digelar dengan Al-Amin? Karena budi pekerti daripada beliau yang sangat luar biasa. Dan begitu pula dengan Hanafi, beliau digelar dengan Al-Imam Al-Aqzam. Mengapa beliau digelar dengan ini? Karena beliau adalah kalau istilahnya sesepuh atau daripada pendiri masa yang lainnya. Dan terkadang banyak pertanyaan di antara anak Bapak semua dan juga masyarakat di sekitar kita, Pak, kenapa mereka satu guru tetapi mengapa mereka berbeda bahasa? Dan Bapak di sini akan menjelaskan dulu dalam kaidahnya bahwa jika seorang itu telah memenuhi syarat untuk bisa
memberikan sebuah pendapat ataupun ijtihad tentang suatu hal, maka dalam kaidahnya para ulama terdahulu mereka harus memisahkan daripada masalah yang ada, ataupun mereka memberikan pendapat tentang kaidah tentang hukum Islam. Dan karena itulah bagaimana mazhab-mazhab itu terbagi, yaitu mazhab Hanafi yang paling atas, bawahnya ada Maliki, bawahnya lagi ada mazhab Syafi'i, bawahnya lagi Imam Hambali. Hanafi itu muridnya Maliki, Maliki itu muridnya Syafi'i, dan Syafi'i itu muridnya Hambali. Dan mereka itu dalam apanya itu silsilah keilmuannya bersambung, sehingga antara pendapat Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali walaupun berbeda, anak bapak perlu pahami itu mempunyai satu kesatuan ataupun maksud yang sama. Oke, Anda semua di sini karena materi kita terkait daripada Imam Hanafi sudah habis, Bapak di sini akan membawa sedikit terkait pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang perlu Anda pahami semua adalah Anda semua harus bisa mengambil iktibar daripada tokoh yang kita bahas pada hari ini yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan. Karena bagaimana dalam hadis beliau juga dijelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kita di sini mengambil pelajaran daripada kehidupan beliau yang sangat luar biasa, fenomenal, dan sangat baik untuk kita tiru dan aplikasikan dalam kehidupan. Dan juga di sini Bapak juga menekankan kepada Anda semua untuk pada pelajaran berikutnya agar aktif dalam pembelajaran, baik dari segi menanggapi nantinya atau bertanya ataupun nanti diskusi. Jadi dengan keaktifan Anda semua itu akan menjadi suatu usaha dari Anda semua untuk bisa memahami materi yang dipelajari pada minggu-minggu yang akan datang. Dan materi kita pada hari ini Imam Hanafi, berarti materi kita pada pembelajaran yang akan datang adalah tentang imam selanjutnya, yaitu Imam Maliki, yaitu imam yang juga menjadi murid daripada Imam Hanafi, yang juga sama-sama mempunyai karya-karya dan juga gelar dan juga tauladan yang sangat luar biasa. Dan oleh karena itu, karena pelajaran kita dan pembahasan kita pada hari ini sudah berakhir, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini terkait Imam Hanafi dan kita bisa mengambil pelajaran daripada beliau terkait daripada kehidupan beliau yang akhlaknya sangat luar biasa yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita. Oke, Anda semua, Bapak di sini akan memberikan kepada Anda semua tugas untuk minggu depan, yaitu tugasnya itu Anda semua membuat resume ataupun kesimpulan terkait Imam Hanafi, dan minggu depan Bapak akan minta Anda semua untuk bisa presentasikan satu-satu ke depan, dan Bapak nanti harapkan semua dengan pembelajaran kita pada hari ini dan juga tugas yang Bapak berikan kepada Anda semua dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Anda semua, ingat waktu yang semakin sedikit dan juga masih ada pelajaran Anda. Habis ini Bapak minta maaf jika pada pelajaran kali ini ada penjelasan Bapak yang kurang enak dirasa dari Anda semua, dan juga ada gara-gara Bapak yang menjelaskan, dan juga untuk Anda dalam pembelajaran kali ini Bapak mohon maaf. Maafkan Anda, dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan juga keberkahan ilmu. Dan kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Mungkin Bapak akhiri
Dan mudah-mudahan kita berjumpa minggu depan dengan kesehatan dan juga kita mempunyai semangat yang semakin luar biasa pada minggu depan. Bapak akhiri adalah Allah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi